Hai teman jalan keliling. Jadi ini adalah tol Sumbar yang mulai tanggal 28 Mei dia resmi beroperasi ya teman-teman. Kita udah masuk ke gerbang tol. Oh ya, sebenarnya footage video ini dibikin ketika habis Lebaran ya. Em, tapi karena nggak sempat diedit, kita ngeluarinnya justru pas momennya ketika tol ini mulai beroperasi 28 Mei dan kita rilis si videonya. Dan tol ini beroperasi 28 Mei 24 jam ya, mulai sekarang dia resmi. Tapi masih tanpa tarif. Saya nggak tahu apakah nanti pakai tarif atau enggak, tapi untuk sekarang ini tanpa tarif ya teman-teman. Dan jalan tol ini adalah jalan tol yang paling bersejarah di Sumbar. Lihat teman-teman, luar biasa bukan? Jadi ini jalan tol yang paling bersejarah di Sumbar karena inilah tol pertamanya Sumbar sepanjang negara Republik ini berdiri. Dan ini juga termasuk salah satu tol terpanjang di dunia ya teman-teman. Tapi terpanjang masa pembuatannya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kalau kata orang-orang bijak dulu dalam bahasa tradisional Indonesia itu better late than never ya. Jadi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Tapi kita bisa lihat di sini melewati jalan tol Sumbar itu seperti melewati tempat wisata ya teman-teman ya. Pemandangan alamnya yang indah, hamparan sawah yang menghijau, bahkan ada yang menguning kalau dia udah panen ya. Dan ini menyenangkan karena jadinya perjalanan kita itu nggak ngebosenin. Dan jalan ini benar-benar sangat-sangat dibutuhkan oleh rakyat Sumbar, terutama yang menghubungkan untuk ke Provinsi Riau. Saya harap pengerjaannya tentu aja terus dilanjutkan dan dikebut ya. Nah, kalian lihat di sana ya teman-teman ya. Ada gunung. Ada 2 gunung teman-teman. Yang satu Singgalang, yang satu Merapi. Kalau kalian bisa lihat, itu dia. Di mana lagi teman-teman pemandangan seindah ini di tol? Dan ini hanya ada di Sumbar, menurut saya tapi. Tapi memang Sumbar itu bukan cuma Sumbar. Indonesia terkenal dengan wisata alamnya yang luar biasa. Hanya aja terkadang tidak dikelola dengan baik dan benar. Hanya di beberapa tempat, tapi kita masih berkembang untuk menjadi lebih baik. Dan ini sawah yang menghijau. Wow, amazing ya. Dan itu gunung. Lalu jalan tol ini dikelilingi oleh perbukitan, persawahan, hutan, pohon. Dan itu adalah bukit-bukit yang dibelah lalu diberi pagar, bukan pagar sih teman-teman, itu seperti kayak temboknya supaya dia tidak longsor tentu aja. Dan ini benar-benar menyenangkan karena saya harap pengerjaannya cepat. Untuk yang selanjutnya justru saya berharap seperti ini ya teman-teman, yang disambung itu justru yang dari Pekanbarunya ke daerah Sumatera Baratnya atau yang ke Payakumbuhnya. Jadi kalau seandainya pengerjaannya itu bisa dilakukan seperti itu, berarti sebenarnya Sumbar dan Riau itu udah terhubung. Tapi kita nggak tahu, mereka punya plannya masing-masing. Dan ini adalah rest areanya. Dan tanggal 28 itu rest areanya udah selesai ya teman-teman ya. Dan ini kan belum selesai ya, tapi ini footage ketika sesudah Lebaran. Dan itu masjid, jadi rest areanya udah selesai karena dia udah dibuka 24 jam tanggal 28 Mei. Jadi teman-teman yang mau ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, itu bisa melalui tol ini. Hanya aja dari Payakumbuh ke mana ya? Ke Koto Kampar kalau nggak salah ya. Karena saya pernah lewat tol itu masih belum tersambung. Saya harap yang di sana itu disambungkan ke Sumbarnya duluan. Jadi mulai dari Payakumbuh kita udah bisa pakai tol ke Pekanbaru. Itu harapan saya sih, tapi ya plan orang beda-beda ya. Tapi ini adalah hari yang bersejarah bagi Sumatera Barat. Saya pribadi seneng karena pembangunan mulai banyak dan merata di Sumbar ya. Sebentar lagi kita akan ada flyover Sitenjolawi
yang dimana itu adalah jalur yang cukup ekstrim, dan saya seneng ada jalur flyovernya untuk meminimalisir kecelakaan, terutama truk-truk besar, karena mereka lewat sana yang mau ke Jakarta, yang mau ke Pulau Jawa, dan itu sangat penting. Itu guys, itu teman-teman, indah kan? Nah, itu dia gunung yang gagah dan kokoh berdiri. Lihat awannya teman-teman, bagaikan ombak di atas langit. Jadi Sumbar benar-benar kaya, dan saya harap seluruh pariwisata di Sumbar dikelola dengan benar dan baik. Dan sekali lagi saya nggak akan bosan-bosan ngingetin bahwa Indonesia itu terkenal dengan 3 wisata ya, wisata alam, wisata makanan atau kuliner, yang ketiga ya wisata sampah. Maaf kata, tapi di Indonesia sampah masih belum bisa dikelola dengan baik, baik itu dari pemerintahnya maupun dari kita masyarakatnya sendiri. Saya harap kita punya kesadaran yang cukup besar. Bagaimanapun ini negeri kita, ini tanah kita, tempat lahir kita. Karena itu kita harap kita bisa menjaga. Wow kan? Luar biasa. Jadi ini adalah footage video jalan tol, dimana kalau teman-teman pengen ke arah Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh, bisa lewat tol aja. Sekarang masih gratis tanpa tarif dan buka 24 jam. Dan ini sekedar informasi ya, bagus banget. Dan tentu aja untuk menghemat perjalanan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya, di vlog berikutnya, di traveling berikutnya, di Teman Jalan Keliling.